Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu mengenai soal-soal ujian tentang hasil dan sisa pembagian suku banyak. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan soal yang akan kita bahas kali ini itu merupakan kiriman soal dari salah satu viewers kami lewat akun WA kami. Yang lainnya juga boleh mengirimkan soal yang rasanya sulit ataupun tidak bisa dijawab khusus untuk mata pelajaran matematika saja. Baik untuk tingkat SD, SMP maupun SMA, itu silakan soal-soalnya dikirim langsung lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di bawah ini. Dan itu insya Allah akan kami bantu secara gratis tentunya, namun dengan catatan cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak teman-teman ataupun rekan-rekan kalian yang bisa terbantu nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama, suku banyak fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat dikurang x dikurang 11 dibagi oleh x kuadrat tambah 2x dikurang 3. Maka hasil dan sisa pembagiannya adalah, perhatikan langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Ini mudah sekali. Langkah pertama kita tulis terlebih dahulu fungsi fx-nya tadi. 3x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat dikurang x dikurang 11. Lalu dibagi oleh x kuadrat ditambah 2x lalu dikurang 3. Nah, pembagian suku banyak ini hampir sama langkah-langkahnya seperti pembagian bersusun angka biasa atau Progapit. Langkah pertama, perhatikan, ambil angka paling depan lalu kita bagikan dengan angka paling depan di sini. 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 2, kita peroleh jawabannya yaitu 3x pangkat 1 atau boleh juga kita tulis 3x saja. Nah, hasil 3x ini kita kalikan kembali satu-satu ke angka depan sini. Nah, perhatikan 3x dikali x kuadrat kita peroleh hasilnya 3x pangkat 3. Lalu 3x dikali positif 2x kita peroleh hasilnya positif 6x kuadrat. Lalu 3x dikali negatif 3, kita peroleh hasilnya negatif 9x. Sampai di sini, lalu dikurangkan. 3x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 3 habis. Lalu 8x kuadrat dikurang 6x kuadrat, kita peroleh hasilnya 2x kuadrat. Lalu negatif x dikurang negatif 9x, hasilnya positif 8x. Lalu negatif 11-nya diturunkan. Nah, sampai di sini, ambil lagi angka paling depan di sini, lalu kita bagi dengan angka paling depan di sini. 2x kuadrat dibagi x kuadrat, kita peroleh hasilnya positif 2. Lalu, hasil positif 2 ini, kita kalikan kembali satu-satu ke angka depan sini. Oke, perhatikan yang pertama, positif 2 dikali x kuadrat, kita peroleh hasilnya positif 2x kuadrat. Lalu positif 2 dikali positif 2x, kita peroleh hasilnya positif 4x. Lalu positif 2 dikali negatif 3, kita peroleh hasilnya negatif 6. Lalu dikurangkan. 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat habis. Lalu 8x dikurang 4x, kita peroleh hasilnya 4x. Lalu negatif 11 dikurang negatif 6, kita peroleh hasilnya yaitu negatif 5. Nah, sekarang perhatikan. Di sini x-nya pangkat 1, sedangkan di sini x-nya pangkat 2. Karena pangkat x di sini lebih rendah dibandingkan dengan pangkat x yang di sini, maka operasi kita atau langkah-langkah dalam menjawab soal ini dia berarti sampai di sini. Itu artinya kita perolehlah jawaban dari soal kita kali ini, di mana hasilnya yaitu pada bagian atas 3x tambah 2 ini sebagai hasilnya. Lalu sisa pembagiannya yaitu di paling bawah ini. 4x kurang 5 sebagai sisanya. Nah, seperti inilah pembagian bersusun untuk suku banyak tentang cara menentukan hasil dan sisa pembagiannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, biar lebih paham. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua.
Suku banyak fungsi f(x) sama dengan 5x pangkat 6 dikurang 2x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat ditambah 2 dibagi oleh x kuadrat tambah 4. Maka hasil dan sisa pembagiannya adalah. Oke, perhatikan langkah-langkahnya sama dengan contoh soal yang pertama tadi. Kita tulis terlebih dahulu. 5x pangkat 6 dikurang 2x pangkat 4 lalu ditambah 3x kuadrat ditambah 2 dibagi dengan x kuadrat ditambah 4. Ingat tadi, pada langkah pertama, ambil angka paling depan di sini, lalu dibagi dengan angka paling depan di sini. 5x pangkat 6 dibagi dengan x kuadrat. Kita peroleh hasilnya yaitu 5x pangkat 4. Lalu hasil 5x pangkat 4 ini, kita kalikan satu-satu ke angka depan sini. Dikalikan. 5x pangkat 4 dikali x kuadrat, kita peroleh hasilnya yaitu 5x pangkat 6. Lalu 5x pangkat 4 dikali positif 4, kita peroleh hasilnya yaitu positif 20x pangkat 4. Sampai di sini lalu dikurangkan. 5x pangkat 6 dikurang 5x pangkat 6 habis, lalu negatif 2x pangkat 4 dikurang positif 20x pangkat 4, kita peroleh hasilnya negatif 22x pangkat 4. Lalu, angka positif 3x diturunkan dan juga positif 2 juga diturunkan. Sampai di sini, ambil lagi angka paling depan di sini, lalu bagi dengan angka paling depan di sini. Negatif 22x pangkat 4 dibagi x pangkat 2, kita peroleh jawabannya yaitu negatif 22x kuadrat. Lalu hasil negatif 22x kuadrat dikalikan kembali satu-satu ke angka depan sini. Negatif 22x kuadrat dikali x kuadrat, kita peroleh jawabannya negatif 22x pangkat 4. Lalu negatif 22x kuadrat dikali positif 4, kita peroleh jawabannya negatif 88x kuadrat. Sampai di sini lalu dikurangkan. Negatif 22x pangkat 4 dikurang negatif 22x pangkat 4 habis. Lalu 3x kuadrat dikurang negatif 88x kuadrat, kita peroleh hasilnya yaitu positif 91x kuadrat. Lalu positif 2-nya diturunkan. Sampai di sini, ambil lagi angka paling depan di sini, lalu bagi dengan angka paling depan di sini. 91 x kuadrat dibagi x kuadrat, kita peroleh jawabannya positif 91. Lalu hasil positif 91 ini kalikan lagi satu-satu ke angka depan sini. Oke, perhatikan 91 dikali x kuadrat, kita peroleh hasilnya 91x kuadrat. Lalu 91 dikali 4, kita peroleh jawabannya positif 364. Sampai di sini, lalu dikurangkan. 91x kuadrat dikurang 91x kuadrat habis, lalu 2 dikurang positif 364, kita peroleh jawabannya negatif 362. Sekarang perhatikan, di sini x-nya tidak ada, di sini x-nya pangkat 2. Ingat, kalau x di sini misalnya dia pangkat rendah atau tidak ada sama sekali dibandingkan dengan x di sini, maka itu artinya operasi atau langkah-langkahnya berhenti sampai di sini. Itu artinya kita perolehlah hasil pembagiannya, yaitu pada bagian atas, ini sebagai hasilnya, dan untuk sisanya yaitu pada bagian bawah. Nah, seperti inilah dia cara pembagian suku banyak untuk menentukan hasil dan sisa pembagiannya. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.